Warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan dua mayat laki-laki bersimbah darah di dalam sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Poros Maros, Makassar awal Desember lalu. Kondisi kedua korban yang merupakan ayah dan anak ini begitu memilukan, tergeletak di lantai penuh luka di sekujur tubuhnya. Apa yang menyebabkan mereka tewas? Saksikan Berkas Buser, kisah tragis kematian pengusaha roti selengkapnya. Tangis menyayat hati terdengar begitu aparat kepolisian mengevakuasi dua jenazah ayah dan anak dari sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Poros Maros, Makassar, Sulawesi Selatan menuju ke ambulans. Rabu pagi 6 Desember 2023, warga di Jalan Poros, Kelurahan Taruada, Turikale, Kabupaten Maros dikejutkan dengan temuan dua jenazah, masing-masing Makmur 53 tahun dan Abdillah Makmur 27 tahun dengan kondisi penuh luka di sebuah ruko. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan jejak darah dan sejumlah barang bukti lain. Dari keterangan saksi mata, kuat dugaan ayah dan anak itu jadi korban pembunuhan. Saya yang ngintip sendiri, tapi ada juga adekku. Tapi adekku sempat dengar juga suara, mau melihat, tapi saya bilang masuk lagi kembali. Saya suruh masuk, baru saya juga masuk ke dalam kamar, langsung saya telepon tante saya. Saya coba hubungi polisi, saya coba hubungi ambulans, karena pasnya kejadian itu sudah darah di mana-mana. Saya coba hubungi, terus saya juga suruh, saya telepon tante saya suruh untuk siapapun keluarga terdekat atau orang-orang yang bisa datang ke sini. Bapak berkelahi. Kira-kira jam berapa kejadiannya itu, Pak? Lebih pas sembahyang sholat subuh dia. Ada berapa yang meninggal, Pak? Dua. Sama bapak. Anak sama bapak. Itu informasinya sampai bisa meninggal itu kenapa, Pak? Informasinya sampai bisa meninggal dunia itu karena apa, Pak? Cekcok atau gimana? Oh, ada bekas tusukan benda tajam ya, Pak? Kepergian ayah dan anak yang begitu tiba-tiba dan sangat mengenaskan itu membuat keluarga dan kerabat begitu berduka. Saat peristiwa terjadi, diketahui dalam ruko ada 5 penghuni, yaitu pasangan suami istri dan ketiga anaknya. Begini teman-teman, kita mendapatkan informasi ini langsung dari keluarga korban, dan alhamdulillah setelah kita mendapatkan informasi itu, teman-teman dari Polres Maros, Polsek Turikale, dan juga langsung di backup oleh Resmob Polda Sulsel, kita langsung melakukan olah TKP sampai dengan saat ini. Dan terkait dengan seperti apa petunjuk yang kami dapatkan, kami hanya bermohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maros, ya, doakan kami, para penyidik, kami akan segera menangkap pelakunya. Pihak kepolisian masih mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap kejadian ini. Namun, dari kesaksian keluarga korban, polisi telah mengantongi nama orang yang diduga kuat bertanggung jawab atas peristiwa ini. Duka menggantung di rumah pengusaha roti Makmur di Perumahan Haji Banja, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat kedua jenazah, Makmur dan juga anaknya Abdillah Makmur terbaring kaku dengan kondisi telah dikafankan. Anak korban yang lain tak kuasa menahan kesedihan. Keluarga, kerabat, larut di kedukaan yang mendalam. Tak seorang pun menyangka, Makmur sang pengusaha roti dan anaknya Abdillah yang berkepribadian baik ini harus pulang dengan cara yang sangat mengenaskan. Di mata keluarga itu sosok almarhum itu seperti apa sih? Baik sekali. Baik sekali. Itu untuk ayahnya ya, Pak? Iya. Untuk bapaknya ya, baik sekali orangnya, Dik? Iya, bapak sama anak baik semua. Baik semua ya, Pak. Tapi dengan kejadian ini gimana, Bu? Kaget ya dari pihak keluarga sendiri? Pihak keluarga gimana, Bu? Apa yang diharapkan dari polisi, Bu? Cepat ini tertangkap. Semua cepat ditangkap ya, Bu. Untuk hukumannya sendiri, Bu, gimana, Bu? Ya dihukum seberat-beratnya karena menghilangkan 2 nyawa.
Setelah disolatkan, 2 jenazah ini dibawa ke tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban untuk dimakamkan. Di antar keluarga, kerabat, teman dan tetangga, keduanya dimakamkan berdampingan, diiringi hujan yang seolah ikut berduka. 3 kali 24 jam buron. Pelaku pembunuhan terhadap ayah dan anak di sebuah ruko di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya dibekuk Polres Maros bersama Resmob Polda Sulawesi Selatan di kawasan Maros. Polisi mengungkap identitas pelaku setelah beberapa hari proses penyelidikan melalui rekaman CCTV dan juga keterangan dari sejumlah saksi. Pelaku adalah pekerja di gudang mebel di belakang rumah korban. Ia adalah Andi alias Black, 20 tahun, yang terpaksa ditembak kakinya oleh polisi karena melawan. Tersangka Andi mengisahkan bagaimana tragedi berdarah itu terjadi. Saya ketuk-ketuk nggak dibuka. Saya tendangnya baru buka dia. Kok apa itu bapak sama anak? Ya, anaknya dulu. Anaknya dulu? Iya. Kok apa dia? Dia turun buka pintu. Baru kau tikam? Saya dorong dia lari naik. Kau tikam? Dia tendang saya berkelahi. Saya dapat gunting, bapaknya bangun, ambil tongkat itu. Terus kok apa? Dia pukulin saya. Baru? Ya, saya ambil saya pukulin juga. Baru kok apa dia? Berkelahi, ada dia jatuh ambil, saya ambil itu gunting. Yang paling mengerikan, dalam kondisi gelap mata, kedua korban dilukai kedua matanya saat tak berdaya. Lalu mengapa tersangka begitu sadis menganiaya ayah dan anak Makmur dan Abdillah hingga meregang nyawa? Pelaku ini suka main handphone nongkrong di depan rumah korban, yang dimana di situ ada wifi gratis, jadi sering nongkrong karena si korban ini adalah pengusaha roti. Kadang mobil mau keluar, kadang mobil masuk. Jadi ditegur, itu berulang-ulang. Akhirnya pelaku merasa diperlakukan tidak etika, dia sakit hati, akhirnya dendam. Siapa yang dia bilang biasa gitu dan siapa anak atau bapak? Jadi kedua ini pernah menegur si pelaku. Saat tersangka pembunuhan ayah dan anak di ruko mereka di Kelurahan Tarawada, Maros, Sulawesi Selatan, dikawal ketat ke lokasi rekonstruksi, histeris dan amarah diluapkan keluarga korban. Saya perwakilan keluarga, saya lebih sekali dengan hukum. Sabar Pak, tapi bisa sabar. Orang lagi kok dong. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi kita untuk berteriak. Saya juga mengerti hukum. Rekonstruksi pembunuhan Makmur dan Abdillah Makmur, ayah anak ini, dilakukan di ruko milik korban yang merupakan TKP pembunuhan. Kerabat, tetangga maupun warga sekitar yang ingin melihat jalannya rekonstruksi terpaksa gigit jari karena demi kelancaran proses rekonstruksi ditutup untuk umum maupun media. Lokasi pembunuhan di lantai 2 ruko dan punya keterbatasan ruangan. Dalam rekonstruksi, pelaku Andi alias Black memperagakan 41 adegan dalam pembunuhan terhadap kedua korban ayah anak yang diawali pelaku masuk pintu belakang, sempat berkelahi dengan anak korban dan membunuh keduanya di lantai 2. Tadi kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan itu ada kurang lebih 41 adegan. Ada kemungkinan ada pelaku lain dan? Hasil fakta pemeriksaan penyidikan itu fakta yang ada itu hanya satu tersangka. Keluarga korban tak terima dengan keterangan tersangka yang dianggap fitnah terhadap korban. Kami dari pihak keluarga itu Pak tidak menerima dengan alasan-alasan seperti dendam lah apa segala, itu cuma fitnah aja Pak. Karena saya tahu persis ini sepupu saya, mereka itu orang tenang. Turun di lokasi sini saja sampai turun di tanah itu jarang sekali. Saya yang tahu persis ini orang. Tapi kalau sosok almarhum itu seperti apa sih? Sosok almarhum itu dengan anak-anak, istri pendiam semua Pak.
pendiam orangnya itu, bohong, itu bilang fitnah, bilang dikata-katai anjing lah apa segala. Orang ini orang makmur, ini orang berpendidikan loh ini Pak. Atas perbuatannya, ini tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara minimal 20 tahun atau seumur hidup, bahkan hukuman mati.